film ini tuh diangkat dari rekaman yang viral kan. Iya. Rekaman temennya Vina yang kesurupan almarhumah. Sebenarnya nggak semua, cuman waktu yang di lokasi TKP-nya yang benar-benar kejadiannya di jembatan di Cirebon itu asli. Pedagang apa namanya? Nasi goreng gitu, ibu-ibu di sana nyamperin, mana yang jadi si Zaki gitu. Saya Bu. Oh iya, almarhum anaknya baik gitu. Dia sering makan di sini waktu SMA gitu. Emang semua warga situ tahu. Iya, betul. Oke. Dan Agak ingat. ya itu perasaanku waktu itu merinding gitu tiba disamperin. Emang salah satu alasan kenapa mereka setuju buat kisahnya almarhumah dijadiin film supaya kasusnya diangkat lagi supaya mungkin pihak hukum di Indonesia lebih aware lagi. Hai sahabat Kamas.com, kembali lagi bersama Ira Gita Sembiring di sini dalam acara Hype Talk. Tentu aja kalau ketemu aku kita akan ngobrol-ngobrol sama artis papan atas Indonesia. Dan hari ini sudah kedatangan para pemain film Vina Sebelum 7 Hari. Ya, di sini sudah ada Yusuf Mahardika. Halo. Dan juga ada Naila Purnama. Waduh, aku jadi berasa muda ya hari ini ya karena kedatangan artis-artis muda gitu ya. Oke, sebelum kita nanti mau ngobrolin panjang soal film terbaru teman-teman yang nanti segera akan tayang gitu ya. Aku mau nanya dulu soal perjalanan karirnya nih. Waduh, ini kan masih muka-muka fresh gitu ya. Aku pengen tanya siapa dulu ya? Siapa dulu ya? Yang Ladies paling first, ladies iya, first. ladies first ya. Oke. Dari Naila dulu. Naila, kamu tuh pertama kali masuk ke industri hiburan tanah air tuh usia berapa? Terus waktu itu ingat nggak main apa waktu itu? Jadi sekarang kan umur aku tuh masih 16 tahun ya sebenarnya. Disclaimer, sebenarnya tahun ini 17, cuman nanti Mei. Masih 16 Jadi tahun. aku tuh awal masuk banget umur 6 tahun. Waktu itu aku Oke. kelas 1 SD. Astaga. Kebetulan aku sekarang udah kelas 2 SMA. Baik. Kecil. Waktu itu aku kelas 1 SD dan pertama kali tuh main mini series gitu. Oh, langsung series waktu itu ya. Emang awalnya tuh aku suka fashion show, terus akhirnya karena emang di depan kamera udah centil, terus kayak oke, kenapa nggak coba casting, terus akhirnya masuk dan akhirnya ternyata nyaman, jadi sampai sekarang. Oh, langsung series. Abis itu kamu ikut-ikut apa lagi? Iklan abis itu? Dulu sih banyaknya tuh FTV yang kayak Azab yang nangis-nangis Iya, gitu. iya. Terus sinetron baru mungkin sekitar 3 tahun kebelakang ini baru mulai ke film sih, serius di film-film. Oke. Itu film pertama kamu apa? Kamu ingat nggak? Sebenarnya film pertama aku yang benar-benar pertama kali syuting itu Gua tahu. horor. Oh, bukan horor ya? Gue baru mau nebak tadi, Apa? bukan horor. Apa yang jembatan Yang Hansel? enggak, nanti kita cerita tentang hari Enggak, ini. itu Bukan udah ya? keberapa sih? Oh. Aku sempet main itu yang nanti kita cerita tentang Ini hari kecil ini. banget, sumpah gue nonton Serius? masih SMA, udah kecil banget. Itu 2019. Aku masih Ya ampun. Kamu jadi SMP. berarti jadi anak kecil. Anaknya Oka Iya. Antara yang berenang. Iya. Itu dia. Aku jadi atlet. Oh, I see. Terus. Iya, awalnya tuh kalau film horor itu aku masih kecil banget sama Sarah Wijayanto waktu itu. Cuman tayangnya bukan jadi film pertama gitu loh, karena dia lama banget. Ya, produksinya masih itu ya. Oke. Terus sama sekolah gimana? Jadi sambil sekolah sambil syuting kamu? Kebetulan juga waktu pas aku syuting project ini yang Vina Sebelum 7 Hari tuh lumayan big book gitu sama jadwal karena pas banget tuh aku UAS. Oke. Waktu itu aku kenaikan kelas, jadinya ya tetap bisa sih sebenarnya karena guru-guru aku juga mempermudah. Jadi aku cuman ngasihin tugas, mereka kasih tugas terus aku kirim gitu. Iya, Jadi iya. masih bisa seimbang. Jadi selama ini masih sekolah Aku syuting, sekolah syuting. formal, Oh, SMA-nya formal, iya. Oke. Aduh, untung aku hari ini diguncar 2 jadi nggak kelihatan terlalu jauh gitu ya usianya ya, masih 16 tahun. Setuju sih aku Kita saya. juga jauh ya sama dia nih, asli. Oke, kalau Ucup gimana Cup? Aku manggil kamu Ucup aja nggak apa-apa Iya, ya? Ucup aja gak apa-apa. Kalau kamu pertama kali masuk industri hiburan kapan waktu itu? Wah, jauh banget nih. Iya, kayaknya udah lebih Jauh ini lagi banget nih. nih, jauh banget nih. 2009. 2009. Start 2009, cuman waktu itu masih Masih 2 tahun. gitu dong. Gue udah 10 tahun itu. Masih apa namanya stripping sama FTV dulu. Oh, gitu. oke. Start mulai dari sana, abis itu baru nyoba ke film itu 2012. Oke. Itu film pertama kamu apa ingat nggak? Film pertama itu Garuda di Dadaku 2 waktu itu. Oh, Itu film pertama. Transisi dari digital dari analog ke digital juga tuh. Akhirnya Wow.
Dari situlah mulai kayak keterusan deh udah. Gitu mulai ngambil stripping lagi, cuman masih lengkap stripping film gitu. Tapi berarti emang kalian tuh berdua emang udah suka acting atau dari mana waktu itu? Kenapa kepikiran mau jadi artis atau apa gitu? Kalau aku sendiri mungkin karena dari dulu udah suka nonton film kali ya, jadi Oke. kayak duit lebaran tuh kalau THR, terus ke pasar beli CD bajakan, maaf ya, karena itu akses kami satu-satunya Iya, dulu. saat itu. Jadi beli kaset nonton itu sekali beli kayak 10 film, akhirnya mungkin dari situ kali ya suka sama film gitu. Iya, Emang udah terbiasa nonton dari kecil. Oke. Kalau aku mau manggil kamu Vina, namanya. Kalau Naila, apa-apa, kalau baik. Tapi Naila mungkin gimana? mirip banget sih. Aku emang itu sih tadi aku bilang emang karena aku awalnya udah centil gitu ya. Maksudnya buat waktu itu aku umur 6 tahun tapi aku di kamera tuh udah berani gitu Iya. karena fashion show juga. Jadi ya udah deh kenapa enggak nyobain terus ternyata nyaman. Jadi ya dilanjutin aja sampai sekarang. Iya, kayak ikut sekolah acting gitu-gitu juga gak sih? Aku sih sempat sih, cuman bentar banget kayak sekitar 2 atau 3 bulan. Sempet sih aku. Ya, Ucup juga Sama. sama ikut. Pada akhirnya emang kita tetap harus belajar lagi kan, Iya, biar betul. tahu apa namanya limit kita di mana, apa yang harus kita perbaikin. Gitu. Iya, dan buat relasi juga sih pasti. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih. Coba ceritain dong ini gimana ceritanya kalian berdua bisa ikut terlibat dalam film Vina sebelum 7 hari ini. Betul ya aku ya? Betul. Terlibat awalnya itu gimana? Apakah ikut casting atau seperti apa sih? Vina dulu deh. Cari aku dulu. Jadi kebetulan emang aku sempat kerja bareng sama di company sebelumnya Oke. di film Siksa Neraka. Oh. Iya, dan emang Siksa Neraka. Betul. Oh, kemarin sempat ada yang kesini juga. Kamu nggak ikut berarti ya pas aku kesini ya? justru aku waktu itu lagi syuting Vina. Oh, Ini. baik. Jadi aku nggak ikutan. Jadi nggak bisa. Iya, oke. Jadi Dari Siksa Neraka. Dari Siksa Neraka, terus alhamdulillah Om Anggi juga saudaranya, terus Pak Dirat juga mungkin puas sama hasil kerja aku di Siksa Neraka. Jadi sempat awalnya tuh di film ini aku sempat dipindah-pindah perannya, sempat mau jadi temannya Vina, Oke. terus sempat jadi yang lain juga. Terus pada akhirnya oke cocok jadi Vina karena katanya menurut keluarga almarhumah secara look aku mirip sama almarhumah. Jadi Jodoh mungkin namanya tuh. itu membantu buat penonton juga bisa merasakan gitu. Terus ya jadi perjalanannya ya emang sempat Berarti nggak di casting lagi langsung. alhamdulillah waktu itu enggak ya, oke. enggak karena sempat kerja bareng itu kan sebelumnya. Jadi kayaknya coba nih kamu peran ini sampai Iya, dapatnya betul. peran utama gitu ya. Oke. Kalau Ucup gimana Cup? Waktu itu Cup. Ini kayaknya juga nggak di casting ya, kayaknya langsung udah nih Ucup aja gitu. Enggak sama lah. Sama ya. Dan pada akhirnya dapat karakter ini juga kan aku emang kebetulan jarang main film horor ya, karena emang belum dapat kesempatannya aja, dan kebetulan dapat kesempatan di sini kayak oke, akhirnya kita coba gitu. Oke. Dan ternyata seru dan serem ya. Bukan horor pertama. Bukan horor pertama. Oh, Bukan. sebelumnya Udah pernah cuman yang emang nggak terlalu banyak lah gitu. Emang iya, pengen iya. nyoba gitu. Akhirnya dapat kesempatan di sini kayak oke, seru ya ternyata gitu. Udah kan syuting Ya, horor. mungkin untuk sahabat Kompas.com yang belum tahu gitu ya, film Vina sebelum 7 hari ini diangkat dari kisah nyata ya. Betul. Sebuah kejadian kisah yang cukup tragis dari sosok yang namanya Vina yang menjadi korban dan diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Nah, aku pengen tahu dulu nih perannya masing-masing. Kalau kita udah tahu nih Naila jadi Vina, tapi sebenarnya karakternya seperti apa sih? Modifikasi antara kisah nyata sama di filmnya itu seperti apa sih gitu? Batasan karakternya atau seperti apa sih kalian mengeksplor? Mungkin bisa diceritain ke sahabat kompas.com dari Vina abis itu nanti. Kalau untuk Vina sendiri, karena kan ini juga sebenarnya film ini tuh diangkat dari rekaman yang viral kan. Iya. Rekaman temennya Vina yang kesurupan almarhumah waktu itu. Jadi sebenarnya di publik sih nggak terlalu banyak ngejelasin tentang almarhumah itu karakternya gimana ya. Karena cuma yang itu doang yang Iya. terkenal. Jadi untuk karakternya sendiri sih sebenarnya aku lumayan ngambil banyak dari keluarganya. Jadi waktu itu aku sempat ketemu, aku sempat nanya-nanya juga. Oh, Kayak- kamu datengin ke keluarganya. Aku sempat nanya ke neneknya karena beliau itu salah satu orang yang terdekat sama almarhumah. Jadi aku sempat nanya almarhumah ini orangnya gimana. Dia tipikal yang kalau dibully tuh ngelawan, mendem atau gimana. Ternyata emang almarhumah tuh orangnya berani Oke. gitu. Jadi aku bikin emang karakternya dia sesuai karena kebetulan juga
pada saat kejadian di tahunnya 2016 waktu itu emang pas banget almarhumah juga umurnya sama kayak aku, 16 tahun. Masih 16 tahun saat itu. Iya, Oke. jadi aku nggak terlalu banyak ngubah sih. Aku bisa naruh karakter asli aku juga di Vina, tapi juga tetap aku tambahin sama karakter almarhumah yang emang pemberani. Terus juga dia cukup eksis buat 2016 tuh udah selfie. Pokoknya emang almarhumah tuh emang cantik dan dia modis gitu. Oke, itu yang kamu masukkan ya untuk bisa berperan sebagai Vina. Betul. Gitu. Apa aja yang dipersiapin waktu itu? Kita waktu itu sempat banyak banget sih, aku ngambil tuh dari reading, sempat hampir 2 minggu kayaknya, dan itu juga kita kan reading tuh sempat sama Om Anggi juga as sutradara di film ini, dan karena yang ketemu sama keluarga duluan itu Om Anggi sama ada namanya Om Bonti, dia itu scriptwriternya sama co-directornya, jadi aku juga cukup banyak diskusi tentang ini kita mau gimana, apakah yang nanti adegan kesurupannya mau bener-bener disamain persis atau kita perlu ngambil rasanya aja atau gimana. Jadi aku lumayan banyak belajar sih waktu pas proses reading. Ya, lebih banyak ke mereka sih waktu itu ya, karena emang mereka yang pertama ketemu, mereka yang tahu, jadi kita mereka yang nyampein ke kita. Apa yang mereka pengen gitu ya udah dikasih, udah biar kita tuh nggak kepatok dengan karakter aslinya gitu. Tapi kan biar gimana pun ini film ya, emang harus entertain gitu, jadi emang mungkin dijaga di situ. Oke. Kalau Ucup jadi siapa Cup di sini Cup? Jadi Zaki ini siapa? Zaki ini adalah temannya Vina, yang emang kebetulan korban juga. Ya itu sih, sisanya aku takut spoiler ya. Soalnya lumayan banyak ini ya, banyak juru kunci soalnya. juru kunci. Kayak aduh gimana ya mau nyeritainnya itu pokoknya itu. Tapi gimana Cup, ini kan sama nggak kayak kalau Naila kan datang ke keluarganya. Kalau kamu apa yang kamu lakukan untuk jadi Zaki? Aku sih pada akhirnya sempat diskusi sama Mas Anggi sama Mas Bonti, pada akhirnya lebih ke explore sendiri aja gitu, karena emang kita tidak terlalu banyak dapat info gitu, jadi ya emang dibikin sendiri aja gitu. Jadi emang sama Mas Angginya sendiri memang akhirnya membebaskan kamu untuk oke nih si Zaki karena memang perannya seperti ini gitu. Oke. Iya. Karena satu dan lain hal ya. Iya. Oke, aku paham karena memang ini kan karena kisah dari kehidupan menyangkut banyak orang, jadi itu mungkin yang agak lebih ini ya. Tapi kalau sebagai aktor kamu gimana waktu pertama kali diajak main tapi dari kisah nyata, bayangan kamu gimana tuh? Betul ya, aduh gimana ya gitu. Tapi ya karena lingkungannya menyenangkan, teman-temannya juga menyenangkan, jadi ya seru lah pokoknya syutingnya akhirnya. Nggak ada rasa tegang lagi gitu, biarpun kita tahu ya kita semua tegang di situ, apalagi di tempat TKP yang asli kita pakai kan. Iya, syutingnya katanya di TKP langsung ya. Sempat ragu nggak waktu awal ditawarin? Ini kisahnya lumayan waktu itu kan lumayan booming gitu ya, dan kisah nyata juga. Aku sih awalnya sempet banget ragu tuh. Apalagi juga ini kan first time aku jadi main lead di film. Iya, jadi ini pengalaman yang besar banget buat aku, tantangan juga. Cuman ternyata setelah dijalanin aku malah ngerasa aku tuh di project ini kayak waktu pas selama proses syuting tuh nyaman banget. Menurut aku waktu pas syuting tuh lancar, terus juga nggak terlalu banyak hambatan, mau dari kru, pemain, atau dari segi apapun. Jadi ternyata so far seru banget sih. Seru banget ya. Iya, awalnya tuh sempet deg-degan, tapi pas udah masuk ke proses syuting, awal tuh kita syuting di Cirebon, tiba-tiba langsung aku bisa sih ini gitu. Tapi waktu kamu awal-awal kamu ngerasa kayak mungkin kurang pede atau gimana, itu gimana caranya kamu, apalagi sekarang pemeran utama gitu ya, horor pula gitu. Awal tuh aku sempet ngobrol sih sama teman-teman aku, kayak maksudnya aku sharing, terus sempat ada temen aku yang bilang kalau ya nggak apa-apa, coba aja, karena kan semua orang tuh punya pertama kali. So this is maybe a first time. Jadi aku mikir kayak oke, kenapa enggak aku coba. Dan kebetulan juga cerita almarhumah Vina ini aku tuh tahu jauh banget sebelum aku tahu bakal difilmin. Jadi emang mamaku tuh ngikutin kejadiannya. Kisahnya.
Dan waktu itu juga mamaku sempat ngasih tahu aku buat jadiin kisah almarhumah ini pelajaran. Jadi aku ngerasa, oke, kenapa enggak aku meranin almarhumah, siapa tahu juga dengan adanya film ini banyak yang bisa diambil gitu pelajarannya. Iya. Tapi aku penasaran sebenarnya, ini kan kisah nyata gitu ya. Ada nggak pengembangan karakter atau pengembangan ceritanya di dalam film yang kalian ketahui? Itu ke Mas Anggi kali nanyanya ya. Kita nggak tahu batasan mana, cuman ya kalau untuk pemain sendiri ya kita tetap strict sama yang udah dikasih sama Mas Anggi, Mas Bonti sih gitu. Iya. Biar kita juga nggak melebar kemana-mana gitu. Iya. Jadi memang ketika itu udah sampai ke kalian memang udah sesuai Udah versi dari terbaik gitu yang udah di skrip. Iya. Nah ini syutingnya berarti aku pengen masuk ke lokasi syuting. Nih syutingnya berarti benar-benar di tempat ke apa ya peristiwanya? Iya. Sebenarnya nggak semua, cuman waktu yang di lokasi TKP-nya yang benar-benar kejadiannya di jembatan di Cirebon itu asli. Oh, itu kayak di rumah, sekolah itu kayak gitu-gitu? Enggak semuanya. Enggak ya. Oh, Oke. Gimana waktu selama proses syuting? Itu kan berapa hari ya kalian syutingnya di sana? Kalau di Cirebon Kalau di Cirebon kita cuman 5 hari ya? mingguan, iya. semingguan. Oh, Iya, seminggu. 5 sampai seminggu lah. Sisanya di Jakarta. Tapi total keseluruhannya sekitar 22 hari. 22 hari. Ini ada kejadian menarik nggak? Ini kan horor Menarik gitu tuh apa ya? Ya, langsung gitu. Nah, ini horor gitu ya. Kalau aku baca-baca sih kayaknya ada kejadian-kejadian yang bikin kalian apa ya? Ini pengalaman yang tidak terlupakan gitu selama proses syuting. Tentu ada. Oke. Pasti ada. Cuman kita itu menganggap ya udahlah, kita bismillah aja, kita di sini niatnya baik, bikin karya biar bisa ditonton banyak orang juga. Sebenarnya sih momen yang menarik tuh menurut aku itu salah satu keuntungan karena project kita ini kan dari kisah nyata. Jadi menurut aku kalau film dari kisah nyata tuh pasti selama syuting jauh lebih menarik gitu. Karena kan kita juga memerankan mungkin beberapa yang peran-perannya asli, yang ada wujudnya, ada sosoknya. Apalagi yang aku mainin almarhumah ini, aku sempat ziarah ke makamnya. Oke. Sebelum kita mulai proses syuting di Cirebon. Jadi dari situ aku tuh selama waktu pas ziarah sebenarnya aku nggak terlalu gimana gitu. Cuman aku sempat dikasih tahu sama Om Prit Timothy yang jadi abah di film ini, jangan lupa buat izin dulu. Izin, terus akhirnya waktu pas aku ziarah aku sempat izin, terus juga aku lebih kayak ngobrol aja sama diri sendiri sebenarnya. Aku ngobrol dalam hati, aku ceritain tentang keluh kesah aku, kayak aku tuh sebenarnya ragu, aku takut gitu. Jadi aku benar-benar keluarin di situ semua, aku kayak berasa lagi ngobrol aja. Terus akhirnya waktu pas pulang dari situ aku jadi ngerasa lebih Lega. lebih lega, dan nggak tahu kenapa aku jadi ngerasa punya ikatan sendiri sama almarhumah. Dan emang banyak sih orang-orang di lokasi yang bilang katanya yang di jembatan itu sempet ada yang nge-insta story. Jadi ada fans random lewat di jembatan, terus dia insta story, dia bilang kayak ini nih ada sosok nih di ujung sini, terus dia lingkarin gitu. Tapi sih kalau aku sendiri ya, waktu pas aku di sana aku ngerasa aman-aman aja. Ya. Karena emang dari awal aku percaya kalau misalnya almarhumah ada pun tujuan dia bukan buat ngeganggu. Dia paling cuma mau nengok doang, mau ngeliat gimana prosesnya. Tapi apa sih yang kamu rasain ketika kamu memerankan Vina terus melakukan adegan-adegan yang mungkin mengeluarkan emosi kamu? Itu apa? Mungkin bisa diceritain pengalaman kamu waktu itu. Ada di satu momen waktu itu adegan yang lumayan cukup sulit buat aku, dan emang itu tuh adegan yang kejadian waktu yang peristiwanya. Aku sempat mikir, aduh ini gimana ya caranya supaya rasa sakitnya tuh ke-deliver dengan baik gitu ke penonton. Cuman selama aku mikirin itu, kayak aku mikirin ini gimana caranya biar nangis, gimana caranya biar keluar air mata, itu malah tiba-tiba jadi aku ngeblank. Aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba jadi ngeblank, kayak aku ngerasa tiba-tiba jadi kayak semuanya susah banget gitu. Aku jadi feeling aku tuh jadi kayak kekunci, aku jadi nggak bisa ngerasain apa-apa. Terus sampai akhirnya kita mau take, akhirnya nungguin dulu. Terus aku cerita sama salah satu astradanya, terus dia cuma bilang, udah nggak apa-apa, santai aja, kita tungguin.
Oh, jadi kamu minta Terus waktu gitu aku ya? setelah dia bilang kayak gitu, aku ngerasa cukup tenang karena sebelumnya tuh kepala aku berisik banget. Aku Oke. lebih kayak mikir gitu loh. Aku mikirin nih gimana caranya biar aku mainnya bagus. Overthinking ya kamu Iya. ya. Terus akhirnya dia bilang kayak gitu, aku cuma diam. Oke. Terus aku tiba-tiba nangis. Oh. Aku tiba-tiba nangis. Nangis. Nangis-nangisnya terus akhirnya kita langsung take. Jadi aku waktu itu nangis sebelum action. Oke. Jadi kamu apa? Karena mungkin kamu ngerasa nervous karena Overwhelmed mungkin. Overwhelmed. Iya, ya, overwhelmed. Terus saking ternyata perasaannya. iya makanya jadi setelah aku nggak terlalu aku pikirin gimana cara aku main, itu malah tiba-tiba jadi keluar lancar aja. gitu. Rasanya jadi tiba-tiba keluar aja. Tiba-tiba aku jadi sedih dan sedihnya tuh yang sedih banget gitu. Aduh, buat tepuk tangan kayaknya aku kayak ini banget nih dalam lagi merasakan gitu gimana ya di dalam syutingnya ya gitu. Iya, Kalau berat Cup gimana banget sih Cup? perasaannya. Ada perasaan-perasaan seperti itu juga nggak Cup waktu selama proses Jembatan syuting? tuh gimana? Kenapa tuh? Lebih ke nggak sadar kali ya, karena emang balik lagi ke niat kita emang untuk bikin karya gitu. Kita juga minta izin segala macem, Bismillah kita mau ngerjain yang terbaik gitu. Jadi ya udah gitu, aman-aman aja sih. Cuman yang nggak aman motor-motor itu ya. Tiap kita mau syuting ada aja mati. Oh gitu. Dan matinya tuh gantian. Terus kita sampai kayak oke, Itu kita waktu yaudah. lagi syuting di TKP jembatan aslinya. Oh banyak motor yang maksudnya tiba-tiba mati gitu. Tiba-tiba mati gitu, dan motornya matinya gantian sampai kita kayak ya udah deh, kita sabar aja gitu. Nggak usah marah-marah Iya, gitu. ya. Atau pinjem motor ojek pangkalan itu. Gitu. Cuman akhirnya alhamdulillah lancar lah. Oh, oke. Oh, pasti ada, maksudnya kejadian-kejadian kayak gitu-gitu ada ya. Kejadian minor tapi kan kita kayak curiga gitu ya. Karena kita emang bener-bener motornya tuh tiba-tiba jadi mogok dan gantian. Jadi Iya. kayak yang satu dibenerin pas mau take ada yang mati lagi. Oh, gitu. Berapa Gitu. motor sih? 7 motor ya? Iya, itu lumayan menghambat proses kita syuting sih. Cuma mungkin ya emang balik lagi karena mungkin kita syuting di TKP-nya dan mungkin ada yang lain-lainnya yang terganggu, merasa nggak nyaman gitu. Oh, gitu. Iya sih. Ya. Kalau Ucup sempet ke ziarah juga nggak Aku atau? nggak sempet ikut waktu Oh, itu. nggak sempet ikut. Iya. Ini berarti ziarahnya sebelum Sebelum syuting. syuting. Sebelum. Ah, oke. Iya, Sebelum iya. proses syuting. Tapi ada nggak mungkin lebih ke Naila kali ya? Apa hal-hal yang membuat kamu akhirnya terhubung gitu dengan Vina gitu? Atau misalnya kamu kalau tadi kan setelah ziarah gitu Iya, ya, tapi selama proses syuting ada nggak yang kamu rasa ih kayaknya memang ada hal-hal yang ada kemiripan nih atau apa yang terhubung antara kamu dengan peran kamu sih sebagai Vina? Ada banget sih karena yang aku aneh ya sebenarnya sama aku syuting project ini tuh aku malah ngerasa bener-bener aku main gitu. Jadi selama proses syuting itu kan kita intens ya, hampir setiap hari. Terus juga orang-orang di lokasi, apalagi mama, karena kan mama tuh ngeliat aku setiap hari. Dia nemenin aku syuting, terus aku tuh sering banget aku lagi duduk, terus dia tiba-tiba kayak colek aku gitu. Terus saya, kenapa? Enggak, tadi kayak bukan kamu. Dia bilang gitu. Kamu siapa? Tapi itu sering banget, kayak Iya, banyak iya. banget kru-kru yang tiba-tiba tuh kayak kaget ngeliat aku, karena kayak kok kayak bukan kamu. Padahal tuh aku sendiri aku nggak ngerasa gimana karena emang selain itu juga aku tuh orangnya nggak sensitif dan aku percaya kalau misalnya mengganggu itu pasti bukan almarhumah. Oke. Sampai ada satu kejadian aku waktu itu lagi take adegan yang emang cukup berat, jadi seharian itu kita action, jadi full pakai koreo dan itu lumayan berat. Jadi aku bisa bilang aku kayak di hari itu benar-benar kecapean. Terus aku tuh cuma bisa kayak ngomong dalam hati, aduh aku tuh capek banget gitu, aku sedih banget. Terus tiba-tiba di hari itu, padahal aku tuh sebelumnya nggak pernah kalau syuting nangis. Oke. Terus ini setelah take, tiba-tiba aku ke base camp, aku diam, terus aku ditanya sama salah satu teleponnya, Naila kenapa? Terus aku langsung nangis. Terus aku langsung nangis, bener-bener nangis yang kejar sampai segukan. Terus aku cerita, nggak tahu kak, aku sedih banget. Dan di situ tuh tapi yang anehnya aku ngerasa badan aku sama kaki aku kayak kesemutan, dingin. Oke. Jadi aku kayak ngerasa ada di dalam diri aku juga yang ikutan sedih, tapi aku nggak tahu apa gitu. Iya, Karena tiba-tiba tuh perasaan sedihnya jadi besar banget.
bener-bener yang sedih banget. Tapi aku juga nggak tahu itu kenapa, selain mungkin karena akunya capek. Iya. Mungkin Tapi kamu tiba-tiba itu ya, jadi- kali mungkin kamu memang udah mulai terhubung dengan karakternya, Iya. kamu sudah mendalami gitu. Jadi waktu aku ngerasa capek, tiba-tiba jadi ikutan sedih juga gitu. Jadi aku nangis parah banget waktu itu. Tapi kalau secara look kamu ada yang diubah nggak? Ada, aku sempat pakai behel. Oh. Itu oke. juga salah satu struggle aku sih di film ini. Oh iya. Karena behelnya tuh yang dicopot pasang, karena nggak semua adegan di film ini tuh aku pakai behel. Oke. Jadi mau nggak mau harus pakai behel yang dicopot pasang tuh bikin dialog jadi lumayan agak Susah ya. susah banget. Terus akhirnya tuh ya udah deh, kita gimana akalinnya tuh aku makan permen karet, jadi diganjel pakai permen karet. Jadi aku tuh selama take aku kayak ngeham-ham permen karet sampai kayak kalau udah take aku kalau masuk angin. Aduh lucu banget. Oke, tapi ada nggak tantangannya apa sih main film dari yang diambil dari kisah nyata gitu ya? Atau mungkin secara ceritanya atau secara perannya? Kalau dari Ucup gimana Cup? Tantangannya ya. Iya kan kamu udah banyak sekali nih film-film yang kamu Waduh. kan gitu ya. Enggak gitu. aku baru 2 Enggak tahun loh. gitu. Tantangannya mungkin ya memenuhi ekspektasi penonton ya gitu. Kalau buat tapi kalau buat aku sendiri sih aku apa namanya ya, bisa bahasanya tuh pede karena kita ngikutin apa yang dimau sutradara, itu aja sih sebenarnya. Karena yang tahu batasannya kan dia. Iya. Jadi kita cukup ngikutin apa yang dimau sutradara, aman lah semuanya gitu. Oke. Tapi kalau dari Ucup ada nggak adegan atau apa ya? Tanpa spoiler gitu ya, yang paling challenging banget buat kamu gitu. Ya Pas kejadian. Pas TKP kejadian itu ya. TKP, iya, oke. Itu cukup lumayan nguras energi Kita banget ya. lumayan beberapa hari ya di situ. Apa dari fisik, emosi? Fisik. Dua-duanya karena Aku mau pamer. Gimana? Kenapa dia yang itu? banyak luka. Aku lupa. Kenapa itu banyak jatuh Karena kan atau kita apa? beneran syutingnya tuh di jalan raya kan, jadi aspal itu Aspal. tajam banget. Oke. Terus kita harus loncat, gitu, guling-guling. Oh, beneran Ya udah. nggak pakai stuntman gitu ya? Enggak pakai stuntman dan kita pakai pengaman. Sebenarnya iya, cuma akunya heboh aja kayaknya. Aku rusuh kayaknya. Cuman emang lagi kebetulan kena aja gitu. Oh, Cuman iya. emang adegan itu menguras energi sekali sih. Jadi ya semoga Kamu gimana kalau di lokasi itu kan lokasi syutingnya di jalan raya ya? Maksudnya untuk apa yang kamu lakukan untuk kayak membangun emosi kamu di nggak ngobrol ketika sama saat- orang sih, sumpah. Dia Bener sih tapi, Diem tapi doang. bener tahu. Dia kalau udah nyampe lokasi dia diem gitu. Oh, apa kamu emang untuk itu cara kamu menjaga biar mood kamu terbangun atau Lebih karena biar itu satu jaga mood dan biar nggak keganggu sama yang lain aja sih gitu. Oke. Jadi bener-bener kamu lokasi nggak ngobrol sama siapa? Even sama Mas Ngobrol Anggi? cuman tapi kayak ada satu momen misalnya sebelum take tuh aku pasti melipir diem dulu kayak Oke. yuk bisa yuk gitu. Tapi ini nggak ada latihan fisiknya dulu nggak sebelumnya? Ada. Kita kan maksudnya sebelum apa namanya sebelum syuting juga ada workshop untuk gerakan segala macem kan. Karena kan kita nggak ada apa maksudnya ya nggak tahu kejadian aslinya kayak gimana, jadi kan kita harus buat itu semua gitu. Betul. Iya. Tapi katanya di lokasi Naila apa ya pakai gelang tulisan Vina itu kenapa? Aku Iya, boleh betul. tahu nggak? Aku pakai nih guys sekarang guys. Oke. Oh sampai sekarang dipakai. Jadi ini tuh salah satu properti waktu pas syuting. Emang aku minta buat aku bawa pulang, sebenarnya buat kenang-kenangan aja. Terus Oh tapi memang almarhum memang pakai gelang gitu atau sebenarnya enggak sih, cuman ini yang apa ya, jadi simbol antara kedekatan dia sama Linda. Linda itu sahabat, temen ya? yang Oh, iya, yang yang- wanita kesurupan. Iya. Terus kenapa aku masih pakai ya emang karena nggak tahu sih, aku ngerasa waktu itu juga setelah proses syuting aku sempat ada dubbing juga, dubbing buat film ini, terus aku juga pakai dan menurut aku ini jadi satu barang yang bisa bikin aku terkoneksi aja sih sebenarnya. Oke, iya mungkin ya karena kamu memang ini banget sama Iya. karakternya kali ya. Jadi emang suges aku kayak gitu. Oke. Nah, gimana waktu di direct sama Mas Anggi Umbara? Ini pertama kali kalian Aku pertama kali. Oh, kalau kamu sebelumnya udah Udah pernah, sama dia. iya. Pernah waktu Gimana? neraka. Bang Ucup? Semua menyenangkan. Maksudnya Mas Anggi itu tipe yang memang udah tak atau gimana selama proses syuting? Dia tuh karena kita ada proses reading ya, jadi emang semuanya sudah di-clearin di reading, jadi
kita nyampe lokasi udah tinggal ngikutin arahannya dia aja gitu. Oke, jadi memang udah tahu dari reading tuh emang udah. Dan mungkin dia juga di otaknya udah punya editing sendiri ya, jadi Iya betul. udah tahu gitu mana yang mau diambil, shot mana. Jadi kita tinggal ikutin aja sebenarnya. Iya. Kalau Naila gimana? Ini untuk yang kedua berarti ya? Iya, so far emang seru sih syuting sama Magi. Terus juga dia Timnya banyak enak. ketawa ya. Iya betul, Timnya timnya hahi banget. jadi- Walaupun kita syuting horor, aku juga nggak syuting horor, tapi Jadi nggak capek. iya, tapi timnya seru. Terus juga Om Magi tuh buat diajak diskusi juga dia open banget. Jadi buat ngobrolin karakter gitu-gitu enak. Iya. Tapi waktu apa namanya di lokasi syuting galak nggak Mas Adi masa gitu? Kayak mau julid gitu kayak saya. Nggak pernah Dia kayak nggak marah deh. Serius. Beneran. Om Magi nggak pernah marah-marah di lokasi. Bukan yang kayak trap-trap gitu nggak. Iya. Tapi aku penasaran, ada adegan yang apa ya harus sampai berulang-ulang kali gitu nggak sih selama syuting? Itu sih yang pas di jembatan. Pas gimana? Itu emang kayaknya ini banget ya Itu di adegan berulang-ulangnya jembatan. benar-benar kayak berulang-ulang banget. Berulang-ulang. Sampai akhirnya kita tuh futang shot. Jadi kita ada yang pokoknya sampai udah beberapa hari di situ, terus kita ya udah karena masih kurang jadi harus ngambil lagi. Karena juga waktu itu sempet cuaca, karena kita syuting tuh di akhir tahun waktu November Desember. 2020 berapa ini? 2023. Oh, baru kemarin ya. Akhir tahun. Iya, akhir tahun kemarin. Jadi emang waktu pas syuting di jembatan tuh sempet cuacanya nggak bagus, hujan. Akhirnya udah kita mau nggak mau nunggu kan. Iya. Scene-nya berat, heavy, terus juga banyak orangnya, melibatkan banyak orang dan adegannya lumayan ribet, emosional. Jadi emang itu sih yang paling capek karena itu juga penggerak semua cerita kan. Iya, Berawalnya dari situ. Iya. Aduh jadi pengen nonton ya. Tapi kalian ini berarti pertama kali beradu acting di film. Iya. Iya, pertama kali. Gimana bangun chemistry apa yang dilakukan? Aku sih udah nonton film dia waktu kecil kan. Aku apa lagi? Iya ya. Yang bola itu loh. Garuda di dada. Bukan. Bola tuh Oh, sinetron. Ya kan, pasti kalian tahu itu. itu gimana kalian waktu ini kan di sini berarti jadi teman dekat kan kalian berdua kan? Iya. Maksudnya yang memang sering bareng gitu. Iya. Itu gimana waktu mainnya? Enggak terlalu susah karena dia anaknya juga asik gitu ngobrol. Aku terharu loh. Nggak usah gitu, nggak usah lebay. Nggak usah lebay. Kalian beda berapa tahun sih? Oh, jauh sih. Jauh. Nggak usah diomongin lah jauh. Main pertama 9 kali tahun syuting ya? aja 2009, aku masih 2 tahun. Iya sih. 9 tahun ya sekitar. Iya mungkin ya. Aku 2007, 99, 8 tahun. Itu gimana? Agak lumayan gap generasi kalau Iya, ngobrol iya, yang Gen Z jauh-jauh. ya kan? kalau Sama di Gen talk Z. sih nggak bisa ya, di talk. Kamu gimana bangun chemistry sama Gen Z ini gimana? Iya Iya kan lagi. banyak yang pemainnya Gen Z tahu. Teman-teman yang lain juga Gen Tapi Z. enggak, mereka asik-asik gitu kalau Iya, ngobrol bener sih. dan segala macem. Timnya Kartu enak yang sih. mempersatukan gitu. Oh gitu. Hangat banget. Di lokasi syuting Itu sama. kartu. Kita sering cari Jadi- mainan apa aja bisa Iya. dimainin biar bisa ngobrol kalau di lokasi. Iya. Jadi aman. Nggak terlalu susah sih karena ya merekanya juga open segala macem. Jadi menyenangkan lah syuting sama mereka tuh. Banyak ketawanya. Iya. Oke, nah ini kan kalau apa ya, yang pokoknya dari awal tadi kita udah bilang ini memang dari kisah nyata, kasusnya ada gitu ya, dan apa ya, info kalau yang aku dapat ya gitu ya, infonya memang kasus ini pelakunya masih belum selesai, Betul. pelakunya masih ada yang belum ketangkep gitu. Apa sih harapan dari teman-teman gitu ya, dari pemain film ini terkait apakah nanti mungkin karena ada film ini bisa berpengaruh juga sama kasusnya, atau seperti apa kalau dari teman-teman para pemain dan pembuat filmnya gitu, apa harapannya terhadap apa ya dari film ini untuk almarhum sendiri? Kalau harapanku nggak muluk-muluk ya, semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua gitu. Buat lebih kita aware sama sekitar, aware sama teman sendiri dan sama keluarga sendiri gitu. Jadi buat ya pelajaran buat kita semua sih kalau untuk aku ya. Gitu. Pastinya sih buat itu juga ya, karena masih ada 3 pelaku yang belum ketangkap sampai sekarang, padahal kasus ini dari 2016. Aku juga sempat ngobrol sama kakaknya almarhumah. Emang salah satu alasan kenapa mereka setuju buat kisahnya almarhumah dijadiin film supaya kasusnya diangkat lagi, supaya mungkin pihak hukum di Indonesia lebih aware lagi kalau masih ada pelaku yang masih berkeliaran dan belum ditangkap.
Terus juga emang karena film ini poinnya tuh sebenarnya ngangkat 3 poin tentang harassment, terus tentang bully sama geng motor. Jadi aku harap sih semoga lebih banyak yang lebih aware tentang hal itu. Mungkin kan kayak bully banyak banget yang masih terjadi sampai sekarang gitu kan, bahkan terus juga geng motor atau geng-geng ilegal yang udah tindakannya kriminal. Kalau bisa stop deh guys. Gitu sih paling. Iya. Tapi sejauh mana sih kalian ngikutin kasusnya juga nggak waktu untuk mungkin riset sebagai pendalaman dari karakter atau filmnya, atau gimana kalian sendiri? Kalau aku sih dulu sempet tahu ya, karena emang rame banget kan gitu. Abis itu sempet nggak ngikutin lagi dan baru mencari tahu lagi setelah project ini mau dibikin gitu. Jadi lebih ngulik lagi gitu. Iya, waktu itu gimana Cuk waktu pertama kali tahu kasus dan kamu berarti di 2016 itu Iya, tahunnya kan? 17 tahun loh. 17 iya, Iya, seumuran kamu. 2016 Kaget sih karena kok ada orang setega ini ya segala macem. Dan yang lucu adalah waktu kita syuting di alun-alun tuh sempat ada, ini kejadian pas lagi syuting ya. Sempat ada pedagang nasi goreng gitu, ibu-ibu di sana nyamperin, mana yang jadi si Zaki gitu. Saya Bu, oh iya, almarhum anaknya baik gitu. Dia sering makan di sini waktu SMA gitu. Emang semua warga situ tahu. Iya, betul. Oke. Dan Full agreement. ya itu perasaanku waktu itu merinding gitu. Tiba disamperin ibu-ibu kan. Jadi ya semoga jangan ada yang keulang kayak gini lagi deh gitu. Iya. Oke. Cukup miris melihatnya. Terakhir deh. Harapan kalian untuk penonton yang mungkin nanti akan menyaksikan film ini seperti apa? Harapannya ya itu ya, semoga film ini bisa dijadikan pelajaran karena banyak banget pesannya yang terkandung di film ini. Selain tentang emang gimana kejadiannya waktu itu juga karena almarhumah ini juga sempat dibully waktu sekolah, jadi juga film ini ngangkat tentang kasus bully juga. Dan harapannya itu semoga pelaku yang masih berkeliaran juga bisa sadar deh guys. Ayo. Dan semoga nggak terulang lagi kejadian kayak gini ya. Gitu sih. Oke, kita juga mendoakan ya semoga almarhum Vina dan teman dekatnya mungkin segala sesuatu yang sudah terjadi ya, amal ibadahnya bisa diterima di tempat yang di sisinya gitu, dan keluarga juga yang ditinggalkan bisa lebih. Oh ya, itu juga pasti jadi salah satu harapannya supaya orang-orang yang habis nonton film ini doa buat almarhumah lebih banyak lagi yang ngalir gitu. Bener. Oke, baiklah. Karena kita sudah banyak ngobrol-ngobrol, sekarang waktunya kita mau main games. Ya, jadi ini namanya gamenya adu fokus ya. Jadi nanti kita akan ada cuplikan screenshotan gitu ya, secuplik dari trailer. Oke. Nanti akan ada pertanyaan random dari sana. Jadi kalian harus fokus di gambar itu gitu ya supaya bisa menjawab. Oke, siap? Siap. Gambar pertama. Harusnya sih kalau beda 9 tangan sih bisa. Oke. 1, 2, 3. Oke, berapa jumlah Taruh 1, 2, 3, 4, 5, 7. Benar. Enggak, lampunya sih 7. aku 8 deh. 8. Benar. Iya, Oke. benar. Coba kita, siapakah yang benar? 6. Kenapa aku nggak kurang satu ya? Bete banget ya. 6 guys. Oke, udah kebayang lah, udah kebayang. Oke. Oke, ini masih pertama. Tenang aja. Oke, ini adegannya waktu apa nih? Ini adalah potret geng motor. Ini geng motornya ya ceritanya. Ini sebelum kejadian ya kayaknya. Sebelum kejadian. Iya. Ini ada di trailer ya? Betul, itu ada Egi salah satu pelakunya dan idenya. Oke. Next. 1, 2, 3. Oke, apa warna tirai pada foto tersebut? Merah. Warna merah. Merah atau oranye? Merah. Jeng jeng. Oren. Merah. Merah guys. ini kejadian ini sangat emosional sekali ya sama tante. Iya, ini neneknya ya? Iya, ini tante Lydia Kando, dia berperan sebagai Neneknya Vina. Betul. Ini adegan waktu Ini aku ingat banget lagi. Pokoknya ini adegan waktu nenek bilang
pelakunya harus ketakut. Oh, emosional sekali. Iya, betul. Mantep emang Tante Lydia Kandau. Oke, next. Oke. Berapa jumlah orang pada foto tersebut? 11. Enggak ya? 10. Gue 10 deh. Ya udah, aku mau ngambil jawaban kau yang pertama deh. 11 ya. Ya ampun, aku jadi kan belajar acting. 11. Wow. Seru 11 banget. emang. Aku inget banget, 1, saya kan 2, tadi 3. kan geng motornya ada 6, ditambah aku sama Oh iya, 11. 11 kan. Oke. 11 Next. benar. Next. Hitung Orangnya nih orang deh. terus aja. Oke. Ya. Pertanyaannya adalah apa warna helm pada foto tersebut? Ini ada helm ya? Aku tahu yang helmnya aku pakai warnanya biru. Oh gitu. Lu helm Kau gua coba lupa pakai helm lagi. apa sih? Apa sih warnanya? Helm. Hitam Hitam deh. Hitam ya. Yang biru berarti. Kalau helm aku udah pasti biru. Biru ya? Aku Helmku tahu hitam. helm aku biru. Karena Oke. pecah. Sumpah. Iya. Iya, hitam. Oke, siap. Helm. Next. Apa warnanya? Jawabannya adalah Apa? ya ini agak hitam dan biru. Benar. Ini ceritanya helm di kejadian ya. Iya, betul. Ini waktu itu berarti apa nih? Berarti setelah kejadian ya? Ini setelah kejadian polisi lagi ngecek TKP segala macem lah. Iya. Oke. Ada lagi? Next, Masih ada semoga kan? Oke, masih oke. dong. Waduh, orangnya kalau gitu agak banyak ya. Kalau hitung orangnya agak banyak. Oke. Ya. Dia jalan sampai sini. Berapa Tuh kan? jumlah gerobak kan? pada foto tersebut? Tiga. Bener. Aku 2 deh, nggak tahu deh. 3 deh aku. Aku 3. Kamu berapa? 2 deh. 2. Kiri kanan. Ingat ya gerobak apa aja itu? Batagor sama bakso kayaknya deh. Nasi goreng dia aku 2. 1. Kamu 3 ya Dua. berarti ya? Jawabannya adalah 4 kok banyak banget. Oke. Iya. 4 guys. Ini apa ya adegan apa nih? Ada Emang ini semuanya nggak? gerobak. Itu satu ada yang nggak gerobak loh bentuknya. dua. Enggak ya? Enggak gerobak lagi. Enggak gerobak itu ini aja pembelaan. Ini lagi apa nih ceritanya? Ini yang di alun-alun ya? Iya, ini alun-alun waktu Jaki ceritanya Iya, ngejemput. mau jemput Vina mau pulang. Ini benar-benar sebelum kejadian. Jadian. Oke, iya. Inilah di sini lah kamu ketemu nenek-nenek yang mengenal. Iya, Jaki betul itu di pinggir ya. sini nih lagi nasi goreng tapi. Oh, mungkin itu juga kali ya. Gerobaknya enggak ya? Oke, next. Mana? Berapa jumlah lampu pada foto tersebut? 1. Oh, 2. 1. 1. Enggak deh, 3. Aku 2 deh. Kamu 3, kamu 2. Jawaban yang benar adalah 4 nih. 2. Ini kejadian di rumah Di rumah Ini di rumah Egy. Egy. Oke. Betul. Next. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini udah selesai. Kapan jatuh teknis? Jawab bareng-bareng ya. Oke. Oh, 1, 2, 3. 8 Mei 2024. Ucu, terima kasih Naila, terima Sama-sama. kasih udah ngobrol-ngobrol banyak soal film terbarunya. Pokoknya semoga filmnya sukses. Amin. Ya, semoga nanti penontonnya juga banyak yang dapat pelajaran dari film ini. Betul. Dan terima kasih juga buat sahabat Kompas.com yang sudah menyaksikan. Terima kasih, jangan lupa nonton terus ya Hype Talk di channel YouTube-nya Kompas.com dan sampai ketemu lagi. Maju terus perfilman Indonesia.